Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami diberikan kesempatan untuk menjelaskan sistem komunikasi, yaitu modulasi AM, FM, dan PM. Adapun nama kelompok kami yaitu yang pertama Thorik Hidayatul Madinah dengan NPM 191063116101. Kemudian ada Dewa Aprilianto Witono 191063116115, dan yang terakhir ada Dimas Dewanto Putra dengan NPM 191063116117. Definisi modulasi. Dalam istilah teknik, kata modulasi mempunyai definisi yang cukup panjang, tapi hal itu dapat dijelaskan dengan analogi sederhana sebagai berikut. Kalau kita ingin pergi ke tempat lain yang jauh, yang tidak bisa dilakukan dengan jalan kaki atau berenang, maka analoginya kita harus menumpang sesuatu. Kemudian sinyal informasi, suara, gambar, data juga begitu. Agar dapat dikirim ke tempat lain, sinyal informasi harus ditumpangkan pada sinyal lain. Dalam konteks radio siaran, sinyal yang menumpang adalah sinyal suara AF. Sedangkan yang ditumpangi adalah sinyal radio yang disebut sinyal pembawa atau sinyal carrier. Jadi, modulasi adalah proses penumpangan sinyal informasi atau AF ke dalam sinyal pembawa carrier atau RF untuk dapat ditransmisikan dari TX yaitu transmitter ke RX yaitu receiver. Gelombang pembawa atau carrier. Gelombang pembawa atau sinyal carrier adalah gelombang radio RF yang mempunyai frekuensi jauh lebih tinggi dari frekuensi sinyal informasi atau sinyal audio AF yang mempunyai frekuensi 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Sinyal carrier ditentukan pada satu frekuensi saja. Frekuensi sinyal carrier ditetapkan dalam suatu alokasi frekuensi yang ditentukan oleh badan yang berwenang. Frekuensi carrier untuk siaran AM terletak di medium frekuensi 300 kHz sampai dengan 3 MHz per MF. Sedangkan frekuensi carrier siaran FM terletak di very high frekuensi, yaitu 30 MHz sampai dengan 300 MHz per VHF. Frekuensi carrier inilah yang disebutkan oleh stasiun radio untuk menunjukkan keberadaannya. Misal radio XYZ yaitu 100,2 FM atau radio ABC 98,2 FM. 100,2 MHz dan 98,2 MHz adalah frekuensi carrier yang dialokasikan untuk stasiun bersangkutan. Macam-macam modulasi. Modulasi didefinisikan sebagai proses mengubah beberapa karakteristik tertentu dari sebuah sinyal pembawa carrier sesuai dengan karakteristik sinyal pemodulasi atau sinyal informasi. Terdapat 3 parameter pada suatu gelombang pembawa yang dapat berubah sesuai perubahan sinyal pemodulasi, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fasa. Terdapat 2 jenis modulasi, yaitu analog dan digital. Pada kesempatan kali ini, kita lebih membahas ke modulasi analog yang terdiri dari modulasi AM atau amplitude modulation. Yang kedua, modulasi FM atau frequency modulation. Yang ketiga, modulasi PM atau phase modulation. Modulasi AM atau amplitude modulasi. Modulasi amplitude AM adalah penumpangan sinyal informasi terhadap sinyal carrier pembawa, di mana amplitudo sinyal carrier akan berubah-ubah mengikuti perubahan amplitudo sinyal informasinya. Sinyal pemodulasi yaitu sinyal informasi, sinyal asal yang berisi informasi. Lalu ada sinyal pembawa yaitu sinyal carrier.
Sinyal frekuensi tinggi yang ditumpangi oleh sinyal informasi selama proses transmisi. Yang ketiga ada sinyal termodulasi AM. Pada jenis modulasi ini, amplitude sinyal pembawa diubah-ubah secara proporsional terhadap amplitude sesaat sinyal informasi, sedangkan frekuensinya tetap selama proses modulasi menghasilkan sinyal termodulasi AM. Bisa kita lihat di samping ini adalah gambar dari sinyal, yaitu yang pertama ada sinyal informasi, yang kedua ada sinyal carrier atau sinyal pembawa, dan yang ketiga ada sinyal AM atau sinyal termodulasi. Indeks modulasi AM. Derajat modulasi atau indeks modulasi AM dinotasikan dengan M. Parameter ini merupakan perbandingan antara amplitude puncak sinyal pemodulasi FM (VM) dengan amplitude puncak sinyal pembawa (VC). Besarnya indeks modulasi mempunyai rentang antara 0 dan 1. Indeks modulasi sebesar 0 berarti tidak ada pemodulasian, sedangkan indeks modulasi sebesar 1 merupakan pemodulasian maksimal yang dimungkinkan. Indeks modulasi AM. Besarnya indeks modulasi AM dinyatakan dengan persamaan M sama dengan VM max per VC max. Indeks modulasi juga dapat dinyatakan dalam persen dan dinotasikan dengan M. M sama dengan VM max per VC max dikali 100%. Nah, di sini ada gambar diagram proses modulasi, yaitu ada sinyal informasi, lalu ada sinyal pembawa, lalu ada modulator, kemudian yang terakhir ada sinyal termodulasi. Sinyal pemodulasi atau sinyal informasi yaitu bisa dituliskan dengan EM sama dengan VM dikali sin dikali omega M dikali T. Lalu sinyal pembawa atau sinyal carrier bisa dituliskan sebagai EC sama dengan VC dikali sin dikali omega C dikali T, di mana VC adalah amplitudo maksimum sinyal pembawa, VM amplitudo maksimum sinyal pemodulasi, omega C frekuensi sudut sinyal pembawa, satuannya itu radian per detik, kemudian omega M frekuensi sudut sinyal pemodulasi, satuannya juga radian per detik, dengan omega C sama dengan 2pi VC, kemudian omega M sama dengan 2pi FM. Sinyal termodulasi AM, yaitu EAM sama dengan VC ditambah EM dikali sin dikali omega C dikali T, sama dengan VC dikali sin dikali omega C dikali T ditambah VM dikali sin dikali omega M dikali T dikali sin dikali omega C dikali T, sama dengan VC dalam kurung 1 ditambah VM per VC dikali sin dikali omega M dikali T dikali sin dikali omega C dikali T. Kemudian dengan menggunakan identitas trigonometri, sin A sin B sama dengan setengah dikali cos A dikurang B dikurang cos A ditambah B, sehingga VC dikali sin dikali omega C dikali T tambah setengah M dikali VC dikali cos dalam kurung omega C dikurang omega M dikali T dikurang setengah M kali VC dikali cos dalam kurung omega C ditambah omega M kali T. Indeks modulasi AM sama dengan M, yaitu M sama dengan VM per VC. Sinyal termodulasi AM atau hasil modulasi terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen pembawa, komponen bidang sisi atas,
dan komponen bidang sisi bawah. Sinyal pembawa sama dengan Vc dikali sin dikali omega C dikali T. Sinyal sisi bawah LSB atau lower sideband sama dengan setengah M dikali Vc dikali cos dalam kurung omega C dikurang omega M dikali T. Sinyal sisi atas USB atau upper sideband sama dengan setengah M dikali Vc dikali cos dalam kurung omega C ditambah omega M dikali T. Diagram proses modulasi. Bisa kita lihat di sini ada sinyal informasi, kemudian ada sinyal pembawa menjadi satu di bawah sehingga menjadi sinyal AM. Selanjutnya di sini ada sinyal informasi, kemudian sinyal pembawa, dan sinyal informasi dituliskan sebagai EM sama dengan VM kali sin omega M kali T. Lalu sinyal pembawa dituliskan sebagai EC sama dengan V kali C dikali sin dikali omega C dikali T. Sinyal termodulasi di mana Vm sama dengan Vmax dikurang Vmin per 2, Vc sama dengan Vmax ditambah Vmin dibagi 2, maka M sama dengan Vmax dikurang Vmin per Vmax ditambah Vmin. Kemudian M sama dengan Vm per Vc. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yang bernama Dimas Dewanto Putra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibacakan oleh Saudara Dewa. Di sini ada 3 gambar amplitude, yaitu yang pertama ketika 0 lebih kecil daripada M. Nilai ini yang terjadi dalam kondisi nyata, termodulasi 50%. Yang kedua, ketika M sama dengan 1 merupakan kondisi ideal. Sinyal termodulasi 100%, kondisi ini sukar dicapai karena kendala noise. Yang ketiga, ketika M lebih besar daripada 1, pada kondisi ini terjadi overmodulasi, akan menghasilkan distorsi pada sinyal termodulasi dan informasi terganggu. Next. Dan di sini ada spektrum frekuensi gelombang AM. Ada carrier dibagi 2 menjadi lower sideband dan upper sideband. Bisa disingkat menjadi LSF dan USF. Bisa dilihat gambar di layar. Next. Dan kemudian ada spektrum sinyal AM. Yang pertama ada VC dibagi 2, yaitu sebelah kiri FLSB sama dengan M per 2 VC. Dan VUSB sama dengan M per 2 VC. Jadi VLSB sama dengan VUSB. Kemudian gambar kedua ada pembawa, yaitu LSB FM dan FM USB. Keterangan LSB sendiri yaitu lower sideband dan USB upper sideband. Kemudian di sebelah kanan ada rumus FUSB sama dengan FC plus FM, FLSB sama dengan FC dikurangi FM, FLSB sama dengan VUSB sama dengan MVC per 2. Next. Dan ada bandwidth atau lebar jalur. Dengan melihat gambar sinyal AM dalam domain frekuensi, bandwidth adalah selisih frekuensi upper sideband dengan frekuensi lower sideband. Selisih frekuensi upper sideband dengan frekuensi carrier adalah merupakan frekuensi sinyal termodulasi atau sinyal informasi itu sendiri. Dalam kurung, begitu juga dengan selisih frekuensi carrier dengan frekuensi LSB. Dengan demikian, bandwidth AM dapat dirumuskan secara matematis sebagai berikut. B sama dengan dalam kurung FC plus FM kurung tutup
dikurangi dalam kurung FC dikurangi FM kurung tutup sehingga B sama dengan 2 FM, di mana B itu adalah bandwidth atau hertz, kemudian FM sama dengan bisa disebut frekuensi tertinggi dari sinyal permodulasi atau informasi, hertz. Next. Dan ada daya rata-rata AM. Daya rata-rata gelombang sinusoidal melewati hambatan R adalah V 2 max per 2R. Maka berdasarkan spektrum frekuensi diperoleh PC sama dengan V 2C max per 2R. Dan untuk LSB dan USB masing-masing, PLSB atau USB sama dengan MVC max per 2 kuadrat per 2R sama dengan M kuadrat per 4 PC. Maka total daya rata-ratanya adalah P total sama dengan PC tambah PC plus PLSB plus PUSB sama dengan PC plus M2 per 4 PC plus M2 per 4 PC. Sama dengan PC dalam kurung 1 ditambah M kuadrat per 2. Terus ada tegangan dan arus efektif untuk AM. Tegangan efektif sinusoidal melewati hambatan R adalah PT sama dengan V2 per R. Tegangan efektif pada komponen carrier ada PC sama dengan V2C max per R. Maka diperoleh hubungan V2 per R sama dengan PC dalam kurung 1 ditambah M2 per 2 sama dengan V2C per R dalam kurung 1 tambah M2 per 2. Maka diperoleh tegangan arus dan indeks modulasi yaitu V sama dengan VC kuad dalam VC akar 1 plus M2 per 2. I sama dengan IC akar 1 plus M2 per 2. Kemudian M sama dengan akar 2 dalam kurung I per IC kuadrat dikurangi 1. Next. Contoh soal. Modulator AM DSB FC dengan frekuensi carrier FC sama dengan 100 kHz dan frekuensi sinyal permodulasi maksimum FM atau max sama dengan 5 kHz. 5 kHz. Tentukan A. Batas frekuensi upper dan lower sideband. B. Bandwidth lower side frekuensi atau LSF, upper side frekuensi atau USF, lower sideband, upper sideband, FC dikurangi FM dalam kurung max, FC plus FM dalam kurung max, carrier LSF, USF amplitudo. C. Upper dan lower side frekuensi dihasilkan ketika sinyal permodulasi adalah single frekuensi 3 kHz. 3 kHz. Jawaban A. Luas lower sideband atau LSB adalah dari LSF minimum sampai dengan frekuensi carrier. LSB sama dengan dalam kurung FC dikurangi FM dalam kurung lagi max tutup kurung sampai dengan FC sama dengan 100 dikurangi 5 kHz sampai dengan 100 kHz. kHz sama dengan 95 kHz sampai dengan 100 kHz. Luas upper sideband atau USB adalah dari frekuensi carrier sampai dengan USB maksimum. USB sama dengan FC sampai dengan dalam kurung FC plus FM sama dalam kurung max sama dengan 100 kHz sampai dengan 100 plus 5 kHz sama dengan 100 kHz sampai dengan 105 kHz. Next. B. Bandwidth. B sama dengan 2 FM atau dalam kurung max sama dengan 2 kali 5 kHz sama dengan 10 kHz. C. Upper side frekuensi atau UFF adalah jumlah antara carrier dan frekuensi permodulasi USF
sama dengan FC plus FM sama dengan 100 kHz plus 3 kHz sama dengan 103 kHz. Lower side frekuensi atau LSF adalah perbedaan antara carrier dan frekuensi permodulasi. LSF dikurangi FC dikurangi FM sama dengan 100 kHz dikurangi 3 kHz sama dengan 97 kHz. Next. Modulasi frekuensi atau FM. Modulasi frekuensi adalah proses penumpangan sinyal informasi kepada sinyal pembawa carrier dengan merubah parameter frekuensi dari sinyal carrier. Modulasi frekuensi didefinisikan sebagai deviasi frekuensi sesaat sinyal pembawa atau dari frekuensi tak termodulasinya, sesuai dengan amplitudo sesaat sinyal permodulasi. Yang ketiga ada sinyal pembawa atau carrier berupa gelombang sinus. Sedangkan sinyal permodulasi atau informasi dapat berupa gelombang apa saja atau sinusoidal, kotak, segitiga, atau sinyal lain misalnya sinyal audio. Next. Secara sistematis sinyal permodulasi sama dengan EM sama dengan VM sin beta M T. Sinyal pembawa sama dengan C sama dengan V C sin B omega CT. Kemudian sinyal termodulasi FM EFM sama dengan VC sin dalam kurung omega C T plus MF sin omega MT, di mana EFM yaitu sinyal termodulasi FM, EM yaitu sinyal permodulasi atau sinyal informasi, EC sinyal pembawa atau VC amplitudo maksimum sinyal pembawa, MF yaitu indeks modulasi FM. Kemudian omega C frekuensi sudut sinyal pembawa atau radian atau detik. Kemudian ada omega M yaitu frekuensi sudut sinyal permodulasi atau radian per detik. Kemudian ada indeks modulasi FM. Pada modulasi frekuensi, sinyal pembawa diubah-ubah sehingga besarnya sebanding dengan besarnya amplitudo sinyal permodulasi. Semakin besar amplitudo sinyal permodulasi, maka semakin besar pula frekuensinya termodulasi FM. Kemudian ada besar selisih antara frekuensi sinyal termodulasi FM pada suatu saat dengan frekuensi sinyal pembawa disebut dengan deviasi frekuensi. Kemudian ada deviasi frekuensi maksimum didefinisikan sebagai selisih antara frekuensi sinyal termodulasi tertinggi dengan terendahnya. Kemudian ada indeks modulasi FM atau MF. Perbandingan antara deviasi frekuensi maksimum dengan frekuensi sinyal permodulasi informasi. Di sini ada rumus FF yaitu delta per FM atau beta sama dengan delta F per FM, di mana MF itu indeks modulasi FM. Kemudian delta deviasi frekuensi maksimum, FM frekuensi maksimum sinyal permodulasi. Kemudian di sini ada kayak frekuensi gelombang ya. Yang pertama itu ada sinyal modulasi, yaitu FM sama dengan 0,4 volt, FM sama dengan 1 Hz, terus 0,4 dikali sin dalam kurung 2 dikali P, dikali Pi kali 1 kali T. Yang kedua ada sinyal carrier, yaitu VC sama dengan 1 volt, FC sama dengan 15 Hz, EC dalam kurung T sama dengan 1 kali cos dalam kurung 2 kali Pi kali 15 kali T. Yang ketiga ada sinyal termodulasi FM, yaitu E dalam kurung T sama dengan 0,6 dikali cos dalam kurung 2 kali Pi sama dikali 15 kali T.
dikurangi 4 dikali cos dalam kurung 2 kali pi dikali 1 dikali T. Kemudian ada kemudian bisa dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Torik Hidayatullah. Kepada Saudara Torik dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Saudara Dimas dan Saudara Dewa. Masih mengenai indeks modulasi FM. Besarnya indeks modulasi FM dapat dipilih sebesar mungkin sejauh tersedianya bandwidth atau lebar bidang untuk keperluan transmisinya. Biasanya besarnya indeks modulasi ini akan dimaksimalkan dengan cara mengatur besarnya deviasi frekuensi maksimal yang diizinkan. Mari kita analisis frekuensi gelombang termodulasi FM. Persamaan gelombang FM dinyatakan sebagai berikut. IFM sama dengan VCJ0 MF sin omega CT ditambah VCJ1 MF sin omega C ditambah WM T dikurangi sin omega C dikurangi omega MT ditambah VCJ2 MF sin omega C ditambah 2 omega MT dikurangi sin omega C dikurangi 2 omega MT ditambah VCJ3 MF sin omega C ditambah 3 omega MT dikurangi sin omega C dikurangi 3 omega MT ditambah VC Y4 MF sin omega C ditambah 4 omega M T dikurangi sin omega C dikurangi 4 omega MT. Sebelumnya untuk mengetahui apa itu VCJ0, VCJ1, VCJ2 dan lain-lain, VCJ0 merupakan komponen frekuensi pembawa. Sedangkan VCJ1 adalah komponen sisi bidang pertama, VCJ2 komponen sisi bidang kedua, VCJ3 komponen sisi bidang ketiga, VCJ4 komponen sisi bidang keempat, dan seterusnya. Di mana IFM merupakan amplitude sesaat gelombang termodulasi FM, VC itu amplitude puncak pembawa, JN penyelesaian fungsi Bessel orde ke N untuk indeks modulasi, dan MF adalah indeks modulasi FM. Next. Bandwidth FM. Fungsi Bessel mempresentasikan sideband yang ditempatkan di antara frekuensi carrier dan terletak pada frekuensi informasi dan kelipatannya. Jumlah sideband pada fungsi Bessel tak hingga. Pada sinyal FM, fungsi Bessel menentukan amplitude sinyal carrier dan amplitude sideband-nya. Sideband yang amplitudenya kurang dari 1%, amplitude carrier, dapat diabaikan. Next. Ini merupakan gambar dari tabel fungsi Bessel. Misalnya untuk MF sebesar 5, maka jumlah N yang signifikan adalah 8, yaitu sampai dengan J8. Untuk N, di mana N lebih dari 8 itu diabaikan. Next. Bandwidth, masih bandwidth untuk FM. Rumus bandwidth untuk FM itu adalah 2N dikali FM, di mana N adalah jumlah komponen bidang sisi. FM merupakan frekuensi tertinggi pemodulasi. Pada tahun 1938, J.R. Carson menyatakan mentransmisikan sinyal termodulasi FM dibutuhkan lebar bidang minimal 2 kali jumlah deviasi frekuensi dengan frekuensi maksimum sinyal termodulasi. Carson's Rule, di mana BW sama dengan bandwidth sama dengan 2 dalam kurung delta ditambah FM. Next. VCC telah mengalokasikan lebar bidang sebesar 200 kHz untuk siaran FM, atau disebut FM bidang lebar atau wideband FM. Deviasi frekuensi maksimumnya yang diinginkan adalah sebesar delta sama dengan kurang lebih 75 kHz. Dengan batasan ini, maka besarnya indeks modulasi juga dibatasi, mulai sebesar FF sama dengan 5 untuk FM 15 kHz hingga sebesar FF sama dengan 1500 untuk FM sama dengan 50 Hz. Next. Contoh soal. Stasiun siaran FM mengizinkan sinyal audio pemodulasi hingga 15 kHz dengan deviasi maksimum sebesar 75 kHz. Tentukan A. Indeks modulasi FM, B. Lebar bidang yang dibutuhkan untuk transmisi sinyal FM dengan aturan Carson dan fungsi Bessel.
Next. Jawabannya yang untuk A, indeks modulasi FM, menggunakan rumus yang tadi. A dibagi FM. 75 kHz dibagi 15 kHz, hasilnya 5. Untuk B-nya, lebar bidang untuk transmisi FM dapat ditentukan dengan bandwidth, rumus bandwidth, yaitu 2 dikali N dikali FM, 2 dikali 8 dikali 15, yaitu hasilnya 240 kHz, atau dengan aturan Carson sebagai berikut. 2 dikali dalam kurung delta ditambah FM, 2 dalam kurung 75 ditambah 15, yaitu 180 kHz. Lanjut. Selanjutnya adalah modulasi fasa. Pada modulasi PM, sinyal informasi mengubah-ubah fase gelombang pembawa. Besar perubahan fasa sebanding dengan amplituda sesaat sinyal pemodulasi. Modulasi fasa sama seperti modulasi frekuensi, menghasilkan penyimpangan frekuensi pada sinyal pembawa. Sehingga kedua modulasi ini dikelompokkan dalam jenis modulasi sudut. Perbedaannya terletak pada posisi perubahan frekuensi. Jika pada modulasi frekuensi deviasi tertinggi dicapai pada amplitudo puncak dari sinyal pemodulasi, pada modulasi fasa, deviasi maksimum terjadi pada saat sinyal modulasi berubah pada laju yang paling tinggi atau slope terbesar, yakni perubahan dari nilai positif, negatif, dan sebaliknya. Proses modulasi fasa terlihat pada gambar berikut. Ini merupakan gambar dari sinyal pemodulasi. Untuk gelombang pertama itu sinyal informasi, gelombang kedua merupakan sinyal pembawa, dan sinyal PM ada di gelombang terlihat pada gelombang ketiga. Next. Persamaan sinyal PM serupa dengan sinyal FM. Perbedaannya hanya terletak pada definisi indeks modulasinya, di mana EPM sama dengan EC sin dalam kurung omega CT ditambah MP sin omega MT, di mana MP adalah indeks modulasi fasa, indeks modulasi FM berubah secara proporsional terhadap perubahan amplitudo dan frekuensi sinyal pemodulasi, sedangkan indeks modulasi PM hanya berubah secara proporsional terhadap perubahan amplitudo sinyal pemodulasi. Model matematika dari modulasi fasa, bila sinyal informasi adalah MT dan sinyal pembawa carrier adalah CT sama dengan A sin omega CT ditambah PC, maka sinyal termodulasi adalah CT sama dengan A sin omega T ditambah MT ditambah PC. Next. Contoh soal. Jika sinyal pemodulasi EMT sama dengan 3 cos dalam kurung 2pi 10 pangkat 3T dikurangi 90 derajat pi digunakan untuk modulasi fasa pada gelombang pembawa dengan E Simax untuk 10 volt dan PC sama dengan 20 kHz. Konstanta perubahan fase K sama dengan 2 radian per volt, tentukan persamaan gelombang termodulasinya. Jawab, fungsi fase gelombang termodulasinya bisa dijawab dengan rumus PMT sama dengan K dikali EMT, di mana K itu merupakan 2 dan EMT itu 3 cos dalam kurung 2pi 10 pangkat 3T min 90 derajat radian. Hasilnya yaitu 6 sin 2pi 10 pangkat 3T radian. Maka fungsi gelombang termodulasinya adalah ET sama dengan 10 cos dalam kurung 4pi 10 pangkat 4T ditambah 6 sin dalam kurung 2pi 10 pangkat 3T. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Dewan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Saudara Torik, Dimas, telah menjabarkan beberapa materi, khususnya materi modulasi AM, FM, dan PM. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.